Nah, sudah direkam. Sudah. Boleh ya, Ika, silakan Bisa dimulai. dimulai ya, Pak? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera. Dan wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendidikan profesi guru Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Bapak Dikdik Baihaqi Arif, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Fikri Fauzi Lutfi, SPD, selaku narasumber guru penggerak, serta teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita dapat bertemu pada kegiatan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur serta memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan acara pada hari ini dimulai. Diawali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan kita simak bersama arahan dari dosen mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu kepada Bapak Dikdik Baihaqi Arif, SPD, MPD, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Aika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menuju siang hari ini kita dapat dipertemukan secara daring untuk memenuhi salah satu tagihan dari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran pada program studi pendidikan profesi guru di Universitas Ahmad Dahlan. Ini adalah agenda yang tertunda, begitu ya. Semestinya kita lakukan di pertemuan-pertemuan untuk unit kedua dan unit ke-6. Nah, tetapi kita patut bersyukur meskipun agendanya ini menyita waktu berlibur dari teman-teman semua, tapi alhamdulillah ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatannya nanti berjalan lancar. Shalawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita sekalian selaku umatnya. Teman-teman semua, di sini sudah hadir Pak Fikri Fauzi Lutfi ya. Kalau di keluarga ini adik kandung saya langsung kehalang satu orang gitu ya. Saya nomor 3, Pak Fikri itu nomor 5. Betul ya Ki ya? Nomor 5. Kita 7 bersaudara. Ya, 7 bersaudara, 6 laki-laki, 1 perempuan. Gitu ya. Nah, adiknya Pak Fikri itu laki-laki, perempuan. Kemudian usia yang perempuan itu kelas berapa dulu Ki ya? Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, baru punya adik lagi laki-laki. Sekarang masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung di sini, ambil psikologi. Nah, kita kedatangan Pak Fikri. Pak Fikri ini di antara yang bisa dikategorikan sebagai guru penggerak, begitu ya? Iya, guru penggerak yang barangkali punya pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, terutama menggunakan bantuan teknologi, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang kita bicarakan di kelas, bahwa kita itu punya 2 tagihan, ya, mengundang guru penggerak atau praktisi yang kita mintai pandangannya, opininya tentang yang pertama guru digital dan siswa digital atau peserta didik digital. Nah,
Yang pertama itu ya, guru digital dan peserta didik digital. Jadi mohon nanti Pak Fikri bisa berbagi, terutama ketika kemarin misalnya saat pandemi, bagaimana menyiasati atau memandang pentingnya guru melek dengan teknologi digital, demikian juga dengan siswa. Nah, itu yang pertama, opini guru penggerak tentang guru digital dan peserta didik digital. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh yang dalam kajian kita di unit 6 itu membahas bahwa seorang guru profesional itu harus mampu selain mengembangkan multimedia, juga bisa merancang pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan itu seperti apa? Nah, nanti kita minta pengalaman gitu ya dari Pak Fikri, bagaimana kemarin katakanlah ketika pandemi atau setelah pandemi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Moda apa atau platform apa yang digunakan untuk terselenggaranya pembelajaran jarak jauh. Apakah misalnya mengembangkan multimedia, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, ya, menggunakan WhatsApp, Telegram, gitu ya, kemudian media sosial yang lainnya, YouTube, Twitter dan lain sebagainya, atau misalnya memanfaatkan Google Classroom yang disediakan oleh Google, atau memanfaatkan LMS, ya, atau yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau para peserta didik yang jaraknya jauh dari guru, tetapi pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Nah, dua tema itu mudah-mudahan nanti bisa dielaborasi dari Pak Fikri, ya, berbagi pengalaman, dan selebihnya nanti mungkin akan lebih banyak diskusi begitu ya. Silakan nanti Mbak Aika bisa mengatur ya secukupnya. Jika informasinya sudah dirasa cukup gitu ya, nah nanti bisa ditutup gitu ya. Kalau di agenda dari pukul 10 sampai paling tidak 11.30 ya, ada waktu untuk presentasi dan ada waktu untuk diskusi. Dan jangan lupa teman-teman semua, apa yang disampaikan, kemudian apa yang didiskusikan, itu dicatat dan jadi bagian dari tagihan teman-teman di unit 2 dan unit 6, begitu ya, kalau tidak salah ya, unit 2 dan unit 6. Saya kira itu sebelumnya saya sampaikan terima kasih Pak Fikri ya, sudah berbagi, menyempatkan waktunya. Pak Fikri ini guru penggerak, kemudian ngajar di SMP apa SMK? Kalau SMP. sekarang di SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 Garut. Nah, SMA Negeri 2 Garut ya. Nah, sebelumnya kan di SMK Muhammadiyah ya. Ya. SMP Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah begitu ya. Sekarang di SMP Negeri 2. Baik, itu saja sebagai pengantar, dan mari kita awali pertemuan ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon berkenan Mbak Aika nanti bisa mengatur jalannya diskusi. Begitu ya. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita simak arahan dari Bapak Didik, dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita pula narasumber guru penggerak yang akan menyampaikan materi tentang lingkungan belajar abad 21 tentang guru digital dan peserta didik digital dan praktik baik dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk itu kepada beliau Bapak Fikri Fauzi Lutfi SPD, waktu kami serahkan sepenuhnya.
Baik, terima kasih pada Pak siapa ini namanya? Aika. Aika, Bapak. Oh, Pak Aika ya. Ini semuanya mahasiswa atau guru-guru juga? Mahasiswa, Pak. Semuanya mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dosen Pak Dikdik Bayi Haki Arif yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah mungkin pada siang menjelang pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di suasana Ramadan keberapa hari ya. Tidak ada yang ke berapa sekarang tuh 26 dan 25 kalau nggak salah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa, sebetulnya ketika saya dihubungi oleh Pak dosen ya, kakak-kakaknya sendiri, memang sudah lama kita tidak bertatap muka ya, sudah beberapa tahun. Kemarin ada kesempatan ke Garut, kebetulan saya tidak bisa ketemu ya sama kakak saya. Ketika dihubungi untuk bisa berbagi, katanya berbagi pengalaman, ketika masa pandemi, bagaimana pembelajaran jarak jauh, kemudian opini para guru terkait dengan pembelajaran jarak jauh gitu. Saya kira suatu kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa berbagi dengan para mahasiswa. Kalau kita kembali ke zaman pada masa pandemi pada saat itu kan saat-saat yang sangat mengejutkan semua pihak. Sebetulnya itu kan kalau tidak salah pada saat itu yang saya alami itu 1 hari menjelang akan dilaksanakannya ujian akhir kelas 3 SMK, karena pada saat itu saya masih ngajar di SMK Muhammadiyah. 1 harinya kita doa bersama, esok hari kita akan melaksanakan ujian akhir. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa kegiatan pembelajaran harus dihentikan, kemudian harus melakukan pembelajaran jarak jauh, yang pada saat itu belum ada istilah pembelajaran jarak jauh, intinya pembelajaran di rumah saja gitu ya, dan belum ada istilah daring dan sebagainya gitu. Yang penting istilahnya ya belajar di rumah saja tanpa ada arahan yang jelas dari pemerintah tersebut ya, terkait dengan bagaimana ini ujian yang akan dilaksanakan minggu depan, tapi ada edaran untuk tidak melakukan pembelajaran di sekolahnya masing-masing gitu. Ini sungguh mengejutkan dan mengagetkan semua pihak sebetulnya, termasuk mungkin para siswa dan para guru yang wabil khusus mungkin para guru yang terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran di kelas tiba-tiba dengan adanya pandemi Covid yang kemarin 2019-2020 itu akhirnya membuat para guru ada sedikit kalau di istilahnya kaget lah ya gitu, ada istilah kaget, kemudian tidak terbiasa harus melakukan pembelajaran jarak jauh juga gitu. Kemudian ada beberapa hal yang akhirnya kita pun harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu ya, karena pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait dengan pembelajaran tersebut. Nah, mau tidak mau sebagai pendidik, sebagai siswa juga mungkin dari teman-teman siswa nantinya
harus mengikuti gitu ya, karena dilarang sekali pada saat itu dan tidak boleh ada pembelajaran di sekolah masing-masing gitu. Nah kemudian ujian itu dilaksanakan, kalau nggak salah pada saat itu ujian dilaksanakan secara daring memang ya, secara mereka melaksanakan ujian di rumahnya masing-masing gitu ya. Soalnya dikirim melalui WA, pada saat itu belum ada media-media yang bisa digunakan seperti saat sekarang ini ya. Kemudian setelah beres ujian, kalau nggak salah ujian SMK ya, ujian SMK, kemudian ujian SMP, pembelajaran dilanjutkan masih sama gitu kan, tahun ajaran baru 2021 2020 2021 kalau nggak salah, itu masih pandemi Covid masih melanda negara kita ya, bahkan di seluruh dunia, dan pembelajaran tidak boleh dilaksanakan di sekolahnya masing-masing gitu ya. Walaupun nanti di semester 2 kalau nggak salah di pertengahannya itu ada pembelajaran kombinasi, jadi boleh siswa masuk ke sekolah dengan menerapkan 50% dengan rotasi ya, rotasi bergiliran untuk bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Cukup cukup imbasnya cukup sangat terasa ya bagi bagi teman-teman yang lulusan COVID gitu ya, baik itu yang dari SMP ke SMA, dari SMA untuk masuk perkuliahan, kemudian di perkuliahannya mengalami masa pandemi COVID, itu terasa sekali imbasnya ya, bagaimana lulusan-lulusan COVID ini ketika masuk pembelajaran baru, kemudian dan sudah dibuka pembelajaran di sekolah masing-masing, itu sangat tertinggal jauh. Kalau yang saya rasakan sangat tertinggal jauh. 1 tahun kita mengalami proses pembelajaran jarak jauh dengan proses adaptasi yang sangat kalau dibilang sangat jauh dari yang kita harapkan gitu ya, karena pemerintah pada saat itu kan langsung tidak ada persiapan apapun, tapi langsung melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan tanpa kurikulum yang jelas, kemudian aturan seperti apa juga kurang jelas, kemudian cara penilaian juga kurang jelas pada saat itu, sehingga satu lulusan ini kalau saya kira memang imbasnya cukup sangat terasa ketika mereka masuk lagi di pembelajaran yang baru yang sudah dibuka gitu ya. Kemudian yang saya rasakan ketika pembelajaran jarak jauh itu dari gurunya itu sendiri ya, sebelum ke peserta didiknya, dari guru itu sendiri satu ketidaksiapan para pendidik itu untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui media digital. Yang namanya di kampung tidak semua melek gitu ya, pendidik itu tidak semua melek dengan teknologi, bahkan untuk megang komputer aja beberapa pendidik itu kebingungan gitu ya, bagaimana ini cara mengaktifkan komputer gitu. Jadi beberapa guru ada yang memang tidak memahami terkait dengan IT. Itu yang pertama, sumber daya gurunya sendiri memang tidak bisa gitu, tidak memahami terkait dengan IT. Akhirnya mereka kebingungan untuk bagaimana pembelajaran ini dilaksanakan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan fasilitas di sekolah itu sendiri. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan oleh pemerintah, yang pertama sumber daya gurunya itu sendiri memang ada beberapa guru yang tidak memahami sama sekali IT. Yang kedua, sarana yang dimiliki sekolah tersebut tidak juga memadai gitu. Adanya komputer tapi jaringan internetnya tidak ada. Kalaupun ada jaringan internet, terkendala dengan sinyal gitu ya, karena sekolah kita dulu cukup megah ya, mepet ke gunung serang ke sawah kalau bahasa Sundanya. Jadi sinyal internetnya itu agak susah gitu dijangkau gitu, sehingga untuk pembelajaran melalui daring, kemudian Zoom seperti ini, Google Meet seperti ini agak susah untuk dilaksanakan di daerah kita. Yang pada akhirnya kita kebingungan sendiri. Kebingungan ini bagaimana pembelajaran bisa dilaksanakan, tapi dengan cara kita mengikuti aturan pemerintah, tapi dengan hambatan-hambatan yang terjadi seperti sekarang ini, gimana ini untuk menyiasatinya. Nah akhirnya kita mencoba si guru, karena WA masih bisa digunakan. Nah itu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kita itu menggunakan WA saja gitu, hanya menggunakan aplikasi WA. Jadi guru-guru membuat
rangkuman terlebih dahulu atau materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, kemudian dikirim melewati grup WA kelasnya masing-masing gitu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Itu yang pertama melalui WA. Yang kedua, pembelajaran yang kita laksanakan adalah dengan kombinasi. Jadi siswa disuruh datang ke sekolah dengan dijadwalkan, tapi tidak langsung seluruh siswa datang ke sekolah, melainkan dijadwal dari jam 7 sampai jam 9 itu kelas berapa yang bisa datang ke sekolah, mengambil materi yang sudah disiapkan oleh guru yang bersangkutan. Biasanya ini dilakukan oleh guru-guru yang kurang memahami terkait dengan IT gitu ya. Di komputernya dia nggak bisa gitu, kemudian melalui daring juga nggak bisa, akhirnya dia membuat resume materi-materi yang akan disampaikan, kemudian nanti di sekolah dibagikan kepada siswa-siswa gitu ya, dengan aturan-aturan yang cukup ketat lah pada saat itu, harus menggunakan masker lah, kemudian hand sanitizer dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di sekolah kita gitu ya, sekolah kami pada saat terjadinya COVID-19. Adapun hasil yang didapatkan dari pembelajaran jarak jauh itu sebetulnya bisa dirasakan lah, kalaupun di kampus-kampus, di sekolah-sekolah itu bisa dirasakan bagaimana lulusan-lulusan COVID ini, eskop ya kalau kita anggapnya, sarjana COVID, itu sangat jauh berbeda gitu ya, karena seolah dibiarkan begitu saja ketika pembelajaran, tidak ada sentuhan apapun dari guru gitu ya kan. Selama setahun full itu mereka belajar di luar tanpa adanya pengawasan yang langsung dari pendidik tersebut, sehingga mereka serasa bebas. Ketika mereka harus masuk lagi ke sekolah, itu seolah, kalau istilah peribahasa, kuda keluar dari kandangnya gitu ya. Jadi seolah bebas ketika masuk lagi pembelajaran. Memang cukup kewalahan kita untuk mengatasi lulusan-lulusan COVID ini gitu sebetulnya. Walaupun sebetulnya di IT-nya para pendidik lebih memiliki kemampuan gitu ya ketimbang guru-gurunya pada saat itu, karena mereka biasa mungkin dengan teknologi sudah biasa pegang handphone, kemudian melek IT dengan generasi-generasi mereka saat itu. Itu jadi hasilnya kalau yang saya rasakan memang sangat jauh berbeda dengan yang mereka langsung di kelasnya masing-masing. Walaupun mungkin nanti ada setelah beberapa COVID yang mulai menurun di akhir-akhir, memang ada beberapa muncul beberapa agenda dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan itu yaitu terkait dengan bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pendidik terkait pembelajaran, kemudian platform-platform yang akan digunakan ketika melaksanakan daring gitu ya. Contoh yang sekarang lagi booming, mungkin Ibu Bapak juga bisa menyaksikan, yang lagi booming itu adalah bagaimana pengelolaan kinerja, bagaimana pengelolaan kelas itu dilakukan dengan satu aplikasi yang namanya PMM. Mungkin para mahasiswa sudah pernah dengar yang namanya PMM. Platform Merdeka Mengajar, itu bisa kita unduh juga di Google di Play Store ya. Nah, sekarang itu lagi dibumingkan itu menggunakan platform Merdeka Mengajar gitu ya. Terkait dengan saya sebagai guru penggerak, saya memang ikutan guru penggerak di angkatan kedua kalau nggak salah di Kabupaten Garut, gelombang kedua. Yang dipelajari di guru penggerak itu yang saya rasakan adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajar gitu. Bagaimana menjadi seorang coaching gitu ya kalau dalam bahasa mereka gitu ya, jadi coach lah gitu untuk rekan sejawat yang lainnya. Sebenarnya guru pembelajar ini kalau dilihat dari awal pemerintah mengadakan program guru penggerak ini adalah program mempersiapkan guru-guru ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin di sekolahnya masing-masing kalau di guru penggerak. Berbeda dengan program yang namanya sekolah penggerak gitu ya. Nah, yang saya rasakan pada saat itu program pendidikan guru penggerak itu selama 9 bulan kalau nggak salah 9 bulan melalui daring dan di luring juga gitu ya. Yang dipelajarinya itu lebih ke bagaimana mempersiapkan guru-guru yang
terpilih tadi menjadi seorang pemimpin di sekolahnya masing-masing gitu, menjadi pimpinan di sekolahnya disiapkan lah menjadi manajernya di sekolah masing-masing gitu ya. Sedangkan sekolah penggerak itu dipersiapkan seluruh stakeholdernya, jadi seluruh yang ada di sekolah penggerak itu diikut sertakan gitu, dari mulai kepala sekolah, guru, peserta didik, kemudian penjaga sekolah, kemudian di bukantin sekolah itu diikut sertakan kalau di sekolah penggerak. Sedangkan di guru penggerak tidak, ya hanya guru itu saja yang ikut program itu baru diikut sertakan gitu ya. Nah, di guru penggerak itu sama sebetulnya, lebih bagaimana kita menjadi seorang pemimpin pembelajar, kemudian bagaimana menyiasati pembelajaran yang sebetulnya ingin dikembalikan ke pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mempunyai taman siswa itu ya. Nah, itu kembali ke pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya. Jadi difokuskan ke sana, kemudian bagaimana cara pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu, ingin dikembalikan ke sana sebetulnya. Jadi nanti kita supaya lebih hidup ya suasananya, namanya Zoom itu kan daripada mendengarkan itu kan lebih capek ketimbang berbicara sebetulnya ya. Mendengarkan lebih capek daripada berbicara. Nanti kita diskusi lah terkait dengan pembelajaran jarak jauh, kemudian bagaimana guru menyikapi di era digital saat ini gitu ya. Walaupun saat ini alhamdulillah kan berbagai aplikasi platform untuk kegiatan-kegiatan daring itu kan sudah banyak sekali, dari Google lah, dari Zoom, dari aplikasi yang gratis, bahkan aplikasi yang berbayar kan sudah banyak sekali yang bisa kita gunakan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung daring gitu ya. Namun yang saya ingin tekankan yaitu hasil yang dirasakan pada saat PJJ itu sangat jauh gitu ya, sangat jauh berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang diadakan di kelas gitu. Sangat jauh gitu ya, sangat jauh berbeda lah gitu ya. Ketika mereka masuk kelas lagi ya itu gitu, ada ketimpangan antara satu angkatan dengan angkatan yang lainnya gitu. Bahkan kalau mereka jadi kakak kelas, justru kelihatannya mereka kayaknya sama dengan adik kelasnya gitu, kemampuan, kemudian dan lain sebagainya, karena mereka tertinggal satu tingkatan kan selama COVID gitu. Tidak maksimal lah ketika pembelajaran jarak jauh. Mungkin sebagai pengantar, Mbak Ika, mungkin itu saja pengalaman saya ketika pembelajaran jarak jauh selama di sekolah dulu ya. Kalau di sekolah sekarang kan alhamdulillah sudah tidak lagi pembelajaran jarak jauh gitu ya. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita kolaborasi di sesi diskusi lah ya, supaya lebih hidup suasananya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi materi telah disampaikan oleh Bapak Fikri. Terima kasih, dan pada kesempatan ini akan dibuka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman tentang lingkungan belajar abad 21 dan juga praktik baik dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk itu kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silahkan. Dan sedikit tambahan, sedikit ringkasan tadi dari yang dijelaskan oleh Pak Fikri, bahwa ternyata lingkungan abad 21 dan pembelajaran jarak jauh itu sangat berkaitan, karena berawal dari COVID, ketika pembelajaran harus dihentikan, kemudian guru dan peserta didik pun dituntut untuk melek teknologi. Seperti itu ya Bapak ya. Selanjutnya silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ini sudah ada satu penanya yang ingin bertanya. Ada Mas Rais. Halo Mas Rais. Oke Mbak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Mas. Terdengar Mas Rais. Ya, silakan Mas Rais. Ya, pertanyaannya satu atau boleh lebih dari satu Mbak? Boleh, silakan. Mau lebih dari satu juga boleh. Mohon maaf Bapak, punten. Mungkin pertanyaan saya seputar ini Pak. Kan pada waktu itu kita baru menghadapi yang namanya masa pandemi. Terus ya seluruh dunia lah baru pertama kalinya, dan di pembelajaran juga baru pertama kalinya. Nah, dengan kondisi seperti yang telah Bapak ceritakan, seperti teknologi yang terbatas atau akses yang terbatas, nah dampaknya seperti apa Pak? Untuk bagi Bapak
sebagai seorang guru, terus bagi peserta didik juga, atau mungkin bagi orang tua peserta didik juga. Dan yang kedua mungkin yang ingin saya tanyakan itu penilaian seperti apa yang Bapak lakukan pada saat itu. Dan terakhir ya Mbak, Ya, silakan. sekalian borong. Terakhir mungkin ada target yang berbeda nggak, Mbak, dibandingkan dengan kondisi seperti biasa, dengan kondisi pandemi? Target seorang guru kepada peserta didik, apakah ada yang berbeda atau mungkin disamakan? Ya, mungkin cukup sekian Mbak Aika dan Bapak Fikri atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rais atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Mbak Anita? Atau Mas Lufi? Mas Lufi, ada yang ingin ditanyakan? Ya Mbak, terima kasih atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Bapak Didi selaku dosen PPKN dan Bapak Fikri selaku narasumber. Sampurasun Bapak, Wilujeng siang. Oke, ada beberapa hal yang siang. Oke, di sini ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ini perihal konteks pendidikan ya Pak ya, di dunia elektronik ini. Bahwasanya saya menemukan penelitian bahwasanya kalau di Indonesia ini jumlah guru sebesar 46% yang mampu menggunakan media elektronik. Sedangkan sebesar 54-nya itu belum sanggup menggunakan media elektronik. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus seperti ini, Pak? Dengan rendahnya tingkat digitalisasi seorang guru, apalagi kami sebagai calon guru profesional butuh bimbingan supaya nantinya tidak malu-maluin terhadap peserta didik, apalagi kalau sudah menjadi P3, kalau sudah menjadi ASN di sekolah, itu kan harus menguasai nggak hanya beberapa elemen, harus bisa menguasai elemen air, api, udara, semuanya harus bisa kalau guru gitu ya Pak Anggi. Jadi dengan kasus seperti ini, bagaimana Pak? Ini Pak, ini soalnya yang meneliti ini dari Inggris langsung, terus ada beberapa pendapat juga dari pengamat pendidikan mengenai dengan adanya kejadian ini, bahwasanya juga guru-guru di Indonesia itu secara intelektual juga tingkatannya yang paling rendah di dunia. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Lufi. Mungkin di sesi pertama ini saja, cukup ini dulu. Kemudian ini saya ulangi untuk pertanyaannya Bapak. Yang pertama, apa saja dampak yang diperoleh selama menerapkan teknologi pembelajaran jarak jauh? Kemudian yang kedua, bagaimana penilaian yang dilakukan lewat pembelajaran jarak jauh? Kemudian yang ketiga, target pembelajaran seperti apa yang dilakukan oleh Bapak pada saat pembelajaran jarak jauh? Dan yang terakhir, konteks pendidikan di dunia digital, bahwa berdasarkan penelitian di Indonesia sangat rendah digitalisasi guru dalam pembelajaran di masa sekarang. Untuk itu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal tersebut? Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Fikri Fauzi untuk dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Waktu kami serahkan sepenuhnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapan ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang pernah kita lakukan pada saat COVID-19 gitu ya. Pertanyaan pertama terkait dengan apa dampak ya dari pembelajaran jarak jauh. Kalau kita rasakan sekarang gitu ya, pembelajaran jarak jauh, hasil dari pembelajaran jarak jauh sebetulnya ya, hasil pembelajaran jarak jauh yang satu tingkatan mungkinnya yang sangat terasa itu satu tingkatan, yang saya rasakan itu yang sangat berimbas itu adalah terkait dengan karakter masing-masing siswa peserta didik. Jadi ketika mereka
pembelajaran jarak jauh karena memang tidak ada sentuhan langsung dari yang namanya pendidik, itu sangat jauh berbeda gitu ya ketika mereka lulus, kemudian mereka masuk sekolah baru ataupun naik tingkatan, yang sangat dirasakan itu adalah karakter mereka yang berbeda gitu ya, karena mungkin seolah tidak ada pengawasan selama setahun pembelajaran. Nah, jadi ketika masuk lagi ke sekolah itu agak berbeda ya, dan kita seolah kembali dari nol gitu ya untuk memberikan pendidikan karakter kepada para peserta didik tersebut gitu. Karena yang namanya di pembelajaran jarak jauh di rumah itu kan pengawasan orang tua juga tidak terlalu kan, karena orang tua pagi-pagi juga sama bekerja, dari antara mereka ada yang bekerja gitu ya. Mereka melakukan pembelajaran sendiri gitu, sehingga sentuhan-sentuhan yang dirasakan biasanya ada sentuhan dari guru gitu kan, mau tidak mau kan tatap muka bertemu langsung di kelas akan terasa berbeda dengan pembelajaran melalui daring seperti sekarang ini kan akan terasa berbeda. Para mahasiswa ketemu langsung dengan dosen atau tatap muka seperti sekarang ini kan beda sentuhannya ya. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Apalagi di kita itu kan tidak semua tidak semua gaya belajar kita itu kan sama, tapi setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang gayanya auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Mau tidak mau dia kan sangat berpengaruh. Orang kinestetik pasti cangkel atau apa ya bahasa cangkel namanya, pasti jenuh dengan kegiatan seperti sekarang ini karena mereka maunya kan bergerak gitu langsung gitu. Kalau yang auditori agak mendingan, dia bisa mendengarkan, orang visual bisa melihat gambar-gambar, bisa lihat gambar-gambar temennya, foto-foto temennya. Tapi kalau orang yang kinestetik ketika dihadapkan dengan hal ini kan malas gitu ya, maunya langsung bergerak dan sebagainya. Makanya yang sangat terasa itu satu, ketertinggalan. Yang pertama tadi karakter mereka agak menurun lah, dekadensi kalau itu ya, dekadensi moral, karakter mereka menurun. Kemudian yang kedua, ketertinggalan pengetahuan mereka satu tahap. Kalau yang saya rasakan ketertinggalan mereka satu tahap, dan pembelajaran jawab langsung dengan pertanyaan selanjutnya, pembelajaran yang dilaksanakan ketika pembelajaran jarak jauh itu kan setelah mengalami COVID, kemudian pemerintah mengadakan ada beradaptasi dengan hal tersebut, sampai kurikulumnya kan dirubah, kurikulum khusus untuk COVID ya, dikurangi itu kan, materi-materi yang ada di kurikulum pada saat itu dikurangi, dirangkum lah. Nah, targetnya tidak ada target pada saat pembelajaran jarak jauh, tersampaikan materinya saja itu sudah hal yang luar biasa untuk kami sebetulnya ya ketika pembelajaran jarak jauh. Jadi bagaimana Pak penilaian ketika pada saat pembelajaran jarak jauh? Penilaian yang kita lakukan ya itu penilaian berdasarkan kehadiran mereka, kemudian pengumpulan tugas mereka, kalau mengumpulkan tugas gitu ya. Tidak ada target sama sekali, karena untuk materi sampai saja ke mereka itu sudah hal yang cukup untuk kami, cukup luar biasa gitu ya. Jadi dua hal sebetulnya yang menjadi menjadi faktor gitu ya, menjadi hasil dari pembelajaran jarak jauh itu. Yang pertama itu karakter mereka sangat berbeda jauh, kita harus dari nol kembali membimbing mereka, kemudian pendidik mereka. Yang kedua yaitu ada satu tahap yang mereka tertinggal dari teman-teman adik kelasnya gitu, dianggapnya mereka tertinggal satu tahap gitu. Itu mungkin Mbak. Pertanyaan ketiganya apa tadi? Lupa lagi saya. Untuk yang ketiga ada tentang konteks pendidikan di dunia digital. Itu kan ada penelitian bahwa di Indonesia itu jumlah guru hanya 46% yang mampu menggunakan media digital, sementara sisanya masih kurang. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan rendahnya digitalisasi guru dalam pembelajaran di masa sekarang? Ya, makanya tadi saya bilang bahwa ketika pembelajaran jarak jauh itu digulirkan, itu kan banyak sekali guru yang cukup shock lah ya, cukup shock dengan pembelajaran tersebut, karena mereka mengakui mau tidak mau mereka tidak paham terhadap IT gitu ya. Dan itu sudah diteliti ya, bahkan bahwa guru-guru di negara kita masih sangat tertinggal jauh gitu ya, tertinggal jauh. Nah, mau tidak mau pemerintah menyadari hal itu. Yang saya lihat itu banyaknya kegiatan-kegiatan pada saat itu ya, banyaknya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sumber daya guru, meningkatkan bagaimana pemahaman mereka terkait dengan IT. Walaupun mungkin ya karena namanya
guru-guru yang udah sepuh maaf, itu kan tetap aja agak tertinggal gitu, beda dengan guru-guru yang fresh graduate atau guru-guru yang baru masuk, kemudian guru-guru yang masih muda, mereka masih semangat gitu ketika mempelajari platform-platform yang terkait dengan pembelajaran daring. Tapi guru-guru yang udah sepuh maaf senior-senior yang ada di sekolah-sekolah kan malas gitu ya, malas, kemudian udahlah soknya ngarora gitu kalau bahasa Sundanya, udah yang muda-muda aja yang ikutan gitu ya. Yang udah senior kan kadang mereka nggak mau gitu ya, malas, dan mereka masih mempertahankan kenyamanan mereka pembelajarannya yaitu dengan melalui pembelajaran di kelas gitu ya. Itu hambatan sebetulnya. Nah, bagaimana pandangan saya terkait itu ya, kita mau tidak mau harus mengakui hal itu, dan bahkan mau tidak mau yang harus kita akui juga, guru-guru yang masih muda juga banyak di antara mereka yang justru malas gitu ketika pembelajaran jarak jauh gitu ya, karena dianggap mereka berasa main-main gitu pembelajaran jarak jauh. Beda dengan pembelajaran langsung di kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi itu harus kita akui, dan pemerintah kalau dilihat sekarang ini memang lagi gencar-gencarnya supaya guru itu melek IT. Salah satunya platform Merdeka Mengajar yang digulirkan oleh Mas Nadiem ya, Pak Menteri kita. Itu awalnya itu hanya sebatas untuk beberapa guru kepala sekolah, tapi sekarang itu platform Merdeka Mengajar itu seolah diwajibkan kepada guru-guru, baik itu di guru-guru yang statusnya sebagai ASN, P3K, ataupun guru-guru honorer. Sekarang mau tidak mau mereka harus mempunyai aplikasi yang namanya platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah sebetulnya kalau guru-guru itu mau dan mau belajar di platform Merdeka Mengajar ini sudah cukup komplit kalau saya bilangnya, dari mulai bagaimana menggunakan IT untuk pembelajaran, kemudian contoh-contoh di sana video-video tentang pembelajaran menggunakan IT juga banyak. Bahkan sekarang ada Pak yang namanya fitur di sana itu pengelolaan kinerja, penilaian, semuanya sudah di sana. Nah, walaupun memang kebijakan pusat, pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah kayaknya belum sinkron gitu ya, karena yang namanya di SMA yang saya rasakan sekarang di sekolah baru itu kan harus mengerjakan penilaian kinerja. Dari pemerintah daerah itu sudah ada aplikasi, kalau Provinsi Jawa Barat ada namanya aplikasi Kimob, aplikasi TRK Jabar dan sebagainya. Guru-guru mengisi kinerjanya di sana. Tapi dengan adanya platform Merdeka Mengajar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, semuanya harus mengarah ke sana gitu ya. Jadi memang ini belum sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga kita ngisi dua gitu ya, di double. Tapi kalau dilihat dari kinerja pemerintah terkait dengan tadi bahwa masih banyak guru yang belum melek IT, yaitu salah satunya mewajibkan setiap guru untuk bisa masuk ke aplikasi yang namanya platform Merdeka Mengajar, dan harus di sana ada pembelajaran, pelatihan dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Aika. Mungkin nanti Pak dosen bisa memberikan tanggapannya lah. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Fikri terkait dengan hasil ataupun dampak, kemudian penilaian dan juga target, dan juga tanggapan terkait dengan rendahnya digitalisasi guru dalam pembelajaran di masa sekarang. Ada beberapa hal ya yang sudah kita dapatkan. Salah satunya adalah dampaknya itu karakter peserta didik yang berbeda ya Pak. Jadi karena tidak ada pengawasan dalam pembelajaran dan pembelajaran dilakukan secara mandiri. Kemudian untuk penilaian dan target hanya dilakukan untuk penilaian kehadiran dan juga pengumpulan tugas, tetapi tidak ada target tertentu ya Pak, karena pada waktu itu COVID. Kemudian yang ketiga adalah tentang rendahnya digitalisasi guru. Tanggapannya adalah mau tidak mau harus mengakui, bahkan guru masih muda pun juga sekarang banyak yang kurang berminat untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi sekarang pemerintah sedang gencar untuk mengadakan kegiatan agar guru melek IT. Seperti itu ya Bapak. Mungkin itu teman-teman yang telah dijawab oleh Bapak Fikri. Selanjutnya untuk sesi yang kedua, mungkin ada pertanyaan lagi. Mbak Anita? Mbak Anita tidak ada respon ya?
Cek Mbak. Kalau tidak ada, Wah, kemana ini? Ini Mbak Dita Oh, iya. nitipin pertanyaan Mbak, soalnya ada satu dan lain hal beliau tidak bisa menanyakan langsung, jadi beliau titipkan ke saya. Ya, Jadi baik-baik. ini Mas Rais. ada pertanyaan dari Mbak Anita, bagaimana cara Bapak melakukan pembelajaran jarak jauh serta aplikasi apa yang digunakan? Ya, mungkin itu Pak pertanyaannya. Cek. Ya. Ya, baik. Tadi pertanyaan dari Mbak Anita ya, yang disampaikan oleh Mas Rais, bagaimana cara melakukan pembelajaran jarak jauh serta aplikasi apa yang digunakan? Monggo silakan Bapak Fikri Fauzi Lutfi untuk dapat. Baik, terima kasih. Karena kebetulan saya di sekolah tidak mengampu mata pelajaran ya. Di sekolah kebetulan saya mengampu bimbingan konseling. Nah, sehingga bimbingan yang saya lakukan ke peserta didik itu melalui aplikasi yang namanya Classroom. Nah, itu ya. Jadi menggunakan aplikasi Classroom, kemudian kita mencoba membuat satu di Excel itu yang ada di Google itu bikin sebuah fitur ya yang bisa mereka bisa mereka isi terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi yang saya gunakan khusus saya mungkinnya di bimbingan konseling itu menggunakan Google Classroom karena itu mempermudah untuk komunikasi dengan para siswa. Nah, kalau terkait dengan mapel yang saya rasakan di sekolah saya itu guru-guru yang lain itu menggunakan hampir kebanyakannya itu hanya menggunakan WA gitu ya, WA grup kelas. Jadi materi kemudian di-share di grup kelas masing-masing sehingga banyak keluhan dari siswa itu, Pak ini memorinya nggak cukup katanya karena terlalu banyak materi yang disampaikan oleh guru-guru mungkin ya, sehingga si HP-nya itu lumayan ngehang lah. Apalagi kalau yang dikirimnya itu berbagai video pembelajaran dan sebagainya dari guru-guru. Nah, kalau yang saya rasakan sendiri sebagai guru bimbingan konseling itu supaya ada komunikasi ketika mereka melakukan pembelajaran ataupun ada masalah di antara mereka, saya bikin satu aplikasi ya, bikin sebuah format di Excel yang memungkinkan mereka untuk bisa mengisinya melalui Google Classroom ataupun bikin form itu melalui Google Form gitu ya, sehingga mereka bisa mengakses kemudian bisa mengisinya dan tetap terjamin yang namanya kerahasiaan gitu kan. Prinsip dari BK itu salah satunya adalah asas kerahasiaan dan keterbukaan, sehingga asas itu walaupun dalam proses daring tapi masih bisa kita laksanakan. Asas rahasianya iya, asas keterbukaannya iya gitu. Jadi masalah-masalah yang mereka curhatkan dan mereka utarakan itu masih bisa kita pegang kerahasiaannya, kemudian keterbukaannya dari mereka terbuka terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Secara pribadi sih itu yang saya rasakan ya ketika proses pembelajaran daring karena saya mengampu di bimbingan konseling gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Fikri Fauzi Lutfi. Kemudian untuk Pak Didik, mungkin ada tanggapan? Ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Bapak Fikri Fauzi? Saya tidak menambahkan Mbak Ika. Jadi apa yang tadi pengalaman-pengalaman yang disampaikan Pak Fikri itu barangkali jadi catatan kan gitu ya. Yang diminta kan opini, kemudian pengalaman tentang pembelajaran jarak jauh. Nah itu dari guru penggerak seperti itu pengalaman yang dirasakan. Walaupun tentu saja kalau kita tanya ke guru penggerak yang lain, pengalamannya pasti berbeda. Apalagi tadi Pak Fikri sampaikan dulu ketika masuk harus dengan pembelajaran jarak jauh, kemudian memanfaatkan teknologi digital. Bagi sekolah-sekolah yang megah tadi ya, mepet gunung dan sawah gitu ya, itu kan agak kesulitan. Pertama dari perangkatnya, ya, sarana prasarananya, ya. Kemudian yang kedua dari SDM-nya, dari kemampuan kompetensi gurunya. Ada komputer di sekolah saja jarang dimanfaatkan gitu ya. Tiba-tiba sekarang harus beralih memanfaatkan laptop, jaringan dan
lain sebagainya. Nah itu silakan nanti teman-teman boleh mengelaborasi dari apa yang tadi sudah disampaikan Pak Fikri ya, dielaborasi, disampaikan, ditulis sedemikian rupa sehingga tagihan dari unit 2 dan 6 itu bisa terisi dengan lengkap, gitu ya. Tentu diskusi ini sebenarnya tidak mesti pertanyaan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin juga berbagi pengalaman gitu ya, atau setuju dengan apa yang disampaikan atau berbeda dengan apa yang disampaikan, boleh-boleh saja sebenarnya ya, untuk sesi diskusi ini. Kan yang diminta kan elaborasi atau apa ya, yang saya lupa lagi, yang unit 2 dan 3 elaborasi ya. Itu saja dari saya Mbak Aika. Teman-teman kalau ada pandangan lain tidak harus selalu pertanyaan ya, boleh pandangan yang lain untuk memperkaya pengalaman dari guru penggerak tadi. Saya kembalikan ke Mbak Aika. Ya, baik. Terima kasih Pak Dik-Dik. Selanjutnya silakan untuk teman-teman yang ingin memberikan tambahan ataupun tanggapan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi atau tentang materi lingkungan belajar kedua sahabat jarak jauh. Selanjutnya kami silakan. Mungkin Mas Lufi atau Mas Rais mungkin akan berbagi pengalaman tentang hasil dampak dari pembelajaran jarak jauh atau penilaian dan target mungkin yang pernah merasakan ketika kuliah kemarin. Kan sempat ada yang generasi COVID juga tuh yang kuliahnya menggunakan secara daring. Saya bukan alumni COVID, Mbak. Oh, bukan alumni COVID ya. Mungkin Mas Rais. COVID. Mas Rais bisa berbagi. Iya, saya yang alumni COVID. Bisa berbagi pengalaman kemarin ketika PPL. Oh iya, pas kampus mengajar paling ya. Oh iya, boleh Mas, silakan Mas. Ya, tahun 2022 Pak, saya pernah mengikuti kampus mengajar dan mungkin itu masih dalam keadaan pandemi meskipun cuma sebentar. Jadi selama pembelajaran di sekolah itu yang saya gunakan itu dan guru-guru yang lain juga gunakan itu menggunakan aplikasi WA. Karena untuk LMS atau Google Classroom dan lainnya itu tuh agak kurang dipakai pada waktu itu. Alasannya itu mungkin karena perangkat yang terbatas, karena saya juga kampus mengajarnya itu bertempat di salah satu tempat desa atau kampung. Jadi untuk perangkat memang terbatas. Jadi satu anak itu tuh memungkinkan tidak mempunyai HP gitu. Jadi dia itu ikut ke temennya atau bahkan mereka tuh grup lah. Jadi tetangga sama tetangganya terus dikumpulin satu RT misal. Terus memakai satu perangkat karena yaitu keterbatasan alatnya itu. Jadi memakai WA gitu. Nah, memakai WA-nya itu seperti paling presensi. Nah, nanti itu presensinya tuh ditulislah nama-nama yang hadir di WA. Kita nggak tahu sebenarnya itu hadir atau enggaknya. Cuman ya yang ada namanya aja gitu dianggap hadir. Terus kayak ya guru menanyakan terkait persoalan, terus gimana hari baik hari ini gitu-gitu sih Mbak. Singkatnya ya bener apa yang tadi Bapak Fikri ungkapkan, emang dampaknya cukup jomplang ya Pak antara pembelajaran pas pandemi sama pembelajaran pas di masa-masa biasa. Memang kita lihatlah degradasinya itu. Dan tapi kalau menurut pandangan saya ketika kita mengalami pandemi lagi atau kedepannya ada pandemi lagi, mungkin dari hal ini harusnya pemerintah atau bahkan kita sebagai calon generasi guru mungkin mempunyai suatu inovasi gimana caranya pembelajaran jarak jauh itu tuh bisa sedikitnya memberikan impact lah lebih besar
Dalam artian bukan hanya saja kognitif, tapi dari sikapnya juga. Nah, gimana caranya? Nah, itu mungkin diperlukan penelitian serta sharing-sharing harusnya di forum-forum guru nasional. Karena kan bisa berbagi cerita dan pengalaman. Mungkin dari sekian banyak guru mungkin ada lah salah satu dua yang cukup sukses dalam mengajar dalam pembelajaran daring. Terus itu sih menurut pandangan saya. Mungkin dari yang lainnya juga, Mas dan Mbak yang lainnya yang kemarin pernah ikut kampus mengajar atau bahkan pernah ikut pengabdian, mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Di sini ada Mbak Dian, Mbak Nisa, terus siapa lagi? Atau mungkin Mas Lutfi yang kemarin udah pernah mengajar, Mas. Ya, Mbak. Teman-teman yang lain mungkin yang ingin menambahkan, yang ingin menyampaikan pengalamannya, silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rais ya sedikit tentang penggunaan media digital itu ternyata memang tidak bisa digunakan di semua tempat karena memang ada beberapa sekolah yang perangkatnya masih terbatas seperti itu. Silakan teman-teman yang lain yang mungkin yang ingin menambahkan atau menanggapi diskusi kali ini. Atau cukup ya? Cukup ya teman-teman. Cukup berarti Pak Ika. Closing statement aja dari Pak Fikri. Oh ya, silakan kepada Pak Fikri untuk menyampaikan closing statement-nya. Pak Fikri Fauzi Lutfi SPD, kami silakan. Baik, Mbak Ika, terima kasih untuk closing statement-nya pada hari ini adalah terkait dengan pembelajaran opini, mungkin terkait dengan opini atau pengalaman pembelajaran jarak jauh ataupun bagaimana guru di era digital ini adalah satu hal mungkinnya dari kejadian pandemi tadi, betul kata Mas Rais terkait dengan pandemi yang terjadi di negara kita bahkan seluruh dunia ini menjadi satu titik awal mungkinnya, titik awal perubahan bagi generasi selanjutnya bahwa pembelajaran itu tidak hanya melulu di kelas, tapi pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja sebetulnya. Tapi bagaimana cara kita meramu, kemudian mendesain sedemikian rupa, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan kepada peserta didik kita itu cukup menyenangkan. Itu kuncinya ya, pembelajaran itu harus menyenangkan. Karena ketika pembelajaran sudah menyenangkan, apapun yang disampaikan oleh gurunya atau pendidik itu, si peserta didik akan bisa menerima, gitu ya. Berbeda dengan kalau pembelajaran itu tidak menyenangkan, ya apapun yang disampaikan oleh pendidik itu kadang si peserta didik agak sukar untuk menerima. Bagaimana 15 menit awal pendidik ataupun nanti Kang Teteh, Mas Mbak, para calon guru bisa mengkondisikan 15 menit awal supaya peserta didik bisa lebih fokus ke kita gitu. Jadi bagaimana proses 2 jam nanti pembelajaran itu ditentukan oleh 15 menit di awal, bagaimana mengkondisikan mereka gitu ya. Nah, jadi ini menjadi titik awal bagi kita sebagai penerus ya, sebagai pendidik nanti ke depannya, menjadi titik awal untuk bagaimana pembelajaran bisa dikolaborasi dengan teknologi yang ada dan ini bisa diminati oleh mereka-mereka yang generasi-generasi di bawah kita itu, bahwa pembelajaran itu tidak hanya di kelas tapi dengan proses yang sangat menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita pahami lagi, ini ilmu yang saya dapatkan dari proses guru penggerak adalah ketika pembelajaran sebelum dimulai itu kita harus melakukan dulu yang namanya assessment terkait dengan gaya belajar setiap peserta didik. Jadi nanti 15 menit awal itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai apa yang kita lakukan di 15 menit awal justru tidak sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki di kelas itu gitu ya. Jadi minimal kita melakukan assessment dulu terhadap peserta didik. Gaya belajar di kelas ini apa sih sebetulnya? Apakah auditory, visual, atau kinestetik? Karena hal ini akan menentukan ya ke depannya gitu. Kalau kita sudah melakukan assessment penilaian terhadap kelas tersebut, bahwa kelas ini hampir kebanyakannya kinestetik atau auditory atau visual, nanti kita bisa menyesuaikan dalam
rancangan pembelajaran yang akan kita gunakan di kelas tersebut gitu ya. Jadi ini kunci keberhasilan proses kita nanti di kelas ya adalah di 15 menit awal pengkondisian. Bagaimana 15 menit awal ini bisa mencapai 2 jam nantinya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di closing statement ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah dilaksanakan tanya jawab dan sudah disampaikan juga materi diskusi oleh Bapak Fikri Fauzi Lutfi. Dan dengan demikian pada hari ini kegiatan telah selesai. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Didik dan juga Pak Fikri yang tentunya sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selanjutnya sebagai penutup saya mengucapkan selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dari kami mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di screenshot, capture untuk bukti di laporan. Di capture. Oke. Konten yang teman-teman yang lain. Sudah selesai ya Bapak? Bentar. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Sekali lagi ya. Oke. Yang bisa on cam, nah Mas Anam sudah on cam. Nah. 1, 2, 3. Ya. Oke. Cukup. Saya izin matikan kamera nggih, Pak. Ditunda. Non. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.